Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Julian. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapakah hari ini yang tidak masuk? Baik anak-anak, seperti pembelajaran pada biasanya, kita akan mengawali terlebih dahulu dengan kegiatan pretest. Apakah kalian sudah install aplikasi Ecofax? Baik, kalau begitu silakan dibuka untuk aplikasi Ecofax-nya. Baik anak-anak, apakah tampilan awalnya sudah seperti ini? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, silakan anak-anak klik menu yang bertuliskan les praktis. Klik menu yang bertuliskan pretest. Dikerjakan mulai dari ini dulu, ekoliterasi. Nah, ini. Bisa anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang betul sekali. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen dan juga spesies? Ahnaf, silakan. Kalau yang tingkat gen, variasi atau perbedaan genetik yang terjadi pada satu spesies. Oke, betul sekali ya. Kalau keanekaragaman hayati tingkat spesies, apa ada yang tahu? Silakan Cahya. Tingkat spesies adalah seluruh variasi yang terdapat pada suatu makhluk hidup antar jenis. Betul sekali Cahya. Beri tepuk tangan untuk Ahnaf dan juga Cahya. Oke anak-anak, berarti kalian masih ingat nih yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, tahu tidak anak-anak bahwasanya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kira-kira apa itu materinya? Yuk kita simak video yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Selanjutnya, ini untuk video yang kedua. Baik anak-anak, dari dua video yang telah Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada nih. Kalau begitu, Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, apakah sampah-sampah yang ada di sungai ini yang menyebabkan jumlah ikan semakin sedikit? Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada yang bisa memberikan alasan? Oke, silakan Zulfa. Karena sampah-sampah kan banyak macamnya nih. Ya. Terus kan Bu, kalau zaman sekarang kan sampah-sampah kan biasanya kan itu kan makanan-makanan kan pakai bahan kimia. Ya, betul. Jadi kan itu kan nggak baik buat hewan-hewan gitu Bu. Oke, bagus sekali Zulfa. Selanjutnya pertanyaan masih menyambung dengan pertanyaan Zulfa. Bagaimana kalau kondisi ini dibiarkan 5-10 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi? Apa ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan Fatma. Ikan-ikan banyak yang mati dan akan mengalami kepunahan. Oke, beri tepuk tangan untuk Fatma dan Zulfa karena berani mengeluarkan pendapat. Nah, tahu tidak anak-anak bahwasanya di luar sana itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem dan itu sangat berpengaruh terhadap komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan-permasalahan dan diharapkannya nanti kita bisa memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model POPBL dengan berbantuan aplikasi Ecofax. Baik anak-anak, silakan bisa dibuka kembali aplikasi Ecofax-nya. Apakah sudah semua? Pada tampilan awal ini, silakan anak-anak klik menu les tadi. Selanjutnya, klik orientasi dan formulasi masalah. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, jadi di sini anak-anak bisa melihat ada 3 buah permasalahan. Nanti setiap kelompok silakan baca satu permasalahan dan nanti rumuskan 1 buah pertanyaan terkait permasalahan tersebut. Nah, untuk pembagiannya, untuk kelompok 1 silakan mengerjakan permasalahan 1. Untuk kelompok 2, silakan mengerjakan permasalahan 2 dan kelompok 3 mengerjakan permasalahan 3. Bisa langsung dimulai. Bu, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Kalau Smart Explorer itu buat apa ya? Jadi kalau Smart Explorer ini, nah ini tuh terintegrasi dengan Google Maps. Nah, jadi nanti kalian bisa melihat kondisi di mana masalah itu terjadi. Nah, tadi kan masalahnya terjadi di mana? Di Gedung Reja Sukamulya. Nah, itu bisa dilihat di sini bagaimana kondisi ekosistemnya. Nah, baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke fase 2. Silakan kalian klik fase 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada fase ini kalian akan belajar menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Ecofax. Nah, ini untuk Smartbook ekosistemnya ya, anak-anak. Bu, izin bertanya. Oh iya, boleh, silakan.
3D Virtual Explorer itu apa ya? Di sini saya bisa tahu tentang abiotik sama abiotik. Benar sekali, kamu nanti bisa mengetahui komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada di sini. Kamu bisa baca untuk rantai makanannya. Ya, di sini juga ada ekosistem yang akuatik. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fase 3. Nah, tadi kan di fase 1 kalian sudah merumuskan satu buah permasalahan. Nah, sekarang kalian akan membuat satu buah solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah kalian temukan. Nah, caranya silakan anak-anak klik yang My Project tadi kan. Nah, kalian silakan unduh format rancangannya. Silakan kalian isikan solusi apa yang akan kalian rancang di format rancangan. Kalian rencananya ini mau buat apa? Mau bikin infografis, Bu. Oke, terus nanti infografisnya dibuat untuk Diposting di Instagram. Oke, diposting di Instagram. Berarti kayak kampanye digital gitu. Iya. Oke. Tadi permasalahannya dapat apa? Tentang keong sawah, keong yang di sawah itu loh, Bu. Oh, yang banyak mencemari sawah berarti. Iya. Terus di sini kalian membuat perbedaannya gitu. Yang mana yang keong sawah sama keong yang biasa gitu. Iya. Oke. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sekarang kita akan masuk ke tahap akhir dari kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak klik yang fase 4 menyajikan hasil dan juga evaluasi. Klik yang final report. Nah, di sana anak-anak bisa mendownload laporan akhir. Nah, setelah selesai diisi semua, silakan kalian upload pada tautan dokumen laporan. Ini kan laporan akhirnya ya. Nah, ini kalian tuliskan tadi judul proyeknya apa. Kemudian permasalahan yang diambil itu apa tadi? Sasaran dan tujuannya itu kalian ke siapa? Kemudian di sini ada alat dan bahan sama langkah kerjanya seperti apa gitu. Bisa dipahami? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Nah, silakan untuk kelompok 1 bisa mulai presentasi terlebih dahulu. Baik, itu tadi adalah proyek kami berjudul Save the Forest, Save Our Future. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa kok di-upload di Instagram? Untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan longsor. Baik, Randy apakah sudah menjawab? Kalau gitu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, Ibu telah mendengarkan presentasi dari semua kelompok. Dan menurut Ibu, solusi yang kalian berikan itu sangat bisa digunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya, dari kegiatan awal sampai akhir, kira-kira menurut kalian, apakah itu ekosistem? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Zidan. Hubungan timbal balik antara hewan dan tumbuhan. Oke, betul, tapi masih kurang sedikit lagi. Jadi, ekosistem itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kata Zidan tadi kan antara hewan dan juga tumbuhan. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu kan masih ada banyak sekali komponen-komponen. Ada faktor abiotik dan faktor biotik. Yang semuanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak hanya hewan dan juga tumbuhan saja. Apa bisa dipahami? Baik anak-anak, dari kegiatan awal sampai akhir kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk kegiatan hari ini? Oke, baik, silakan Isa. Jadi menurut saya ekosistem itu seperti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Terus kita itu sebagai manusia juga sangat berdampak. Kalau kita membuang sampah, itu juga kan berdampak pada lingkungan kita, membuat ikan-ikan mati dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjaga tingkah laku kita supaya tidak merusak lingkungan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Isa. Baik anak-anak, selanjutnya kita sudah memasuki tahap akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan mengerjakan post test terlebih dahulu. Klik menu Les Practice. Kemudian di sana, silakan anak-anak mulai mengerjakan post testnya. Apa bisa dipahami? Baik, silakan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan self assessment dan peer assessment. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan refleksi untuk kegiatan hari ini. Nah, anak-anak, Ibu telah mengirimkan link di grup WA. Silakan kalian klik dan kemudian kalian tuliskan satu kata yang menggambarkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita lihat ya hasil dari refleksi kalian. Oke. Wah, suka banget, seneng po. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk mengerjakan remedial dan juga pengayaan. Ibu ucapkan terima kasih, terus jaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.